Teman-teman, kalian percaya nggak ada warung mie ayam di Purwokerto yang konon katanya laris karena bantuan Nyi Roro Kidul? Lebih seramnya lagi, katanya ada ritual tengah malam yang bikin bulu kuduk merinding. Apa benar suara Nyi Roro Kidul terdengar di sini? Yuk kita cari tahu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabut Gelap, tempat kalian menemukan cerita-cerita mistis dan penuh misteri. Kali ini kita ada di Purwokerto, di warung mie ayam yang katanya nggak pernah sepi bahkan tengah malam. Tapi ada cerita mistis di balik kesuksesan warung ini. Benarkah ada campur tangan Nyi Roro Kidul? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Karena dukungan kalian sangat berarti buat kami. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya, supaya hati kita tetap tenang meski nonton cerita seram seperti ini. Mari kita mulai. Di sebuah sudut kota Purwokerto, ada sebuah warung mie ayam yang selalu ramai, siang maupun malam. Dari luar, warung ini tampak biasa saja dengan meja-meja sederhana dan lampu yang temaram. Namun di balik kesuksesannya tersimpan kisah mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Menurut cerita warga sekitar, warung ini tidak hanya dikenal karena rasa mie ayamnya yang lezat, tetapi juga karena cerita tentang ritual tengah malam yang sering terdengar. Katanya pemilik warung ini melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Malam itu tim kami memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita ini. Kami datang ke warung saat suasana mulai lengang. Di siang hari suasananya tampak biasa saja, penuh dengan pelanggan yang sibuk menikmati semangkuk mie ayam. Tapi di malam hari, segalanya berubah. Beberapa warga yang kami temui bercerita tentang pengalaman mereka. Saya pernah lewat sini tengah malam, kata seorang bapak tua. Tiba-tiba ada bau melati yang menyengat. Padahal tidak ada pohon melati di sekitar sini. Suara gamelan juga terdengar dari samar-samar, kayak datang dari arah dapur. Cerita lain datang dari seorang pelanggan yang sering makan di warung ini. Pernah saya makan di sini malam-malam, suasananya beda banget. Rasanya kayak ada yang memperhatikan dari jauh, tapi nggak ada orang. Suara perempuan dari dapur juga sempat terdengar, bikin merinding sih, tapi ya mie ayamnya tetap bikin ketagihan, katanya sambil tertawa kecil. Penasaran, kami memutuskan untuk memantau warung ini hingga tengah malam. Dengan kamera night vision, kami berjalan mengitari warung yang sudah mulai sepi. Suasana malam itu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Saat kami mendekati dapur, tiba-tiba aroma melati menyeruak. Udara yang tadinya biasa saja, kini terasa dingin menusuk. Lalu samar-samar terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa. Suaranya halus, lembut, tapi cukup untuk membuat tubuh kami bergidik. Kalian dengar itu? Salah satu dari kami berbisik. Kami mencoba mendekati sumber suara, tapi tidak menemukan siapapun. Hanya ada peralatan dapur yang tertata rapi. Suara itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah penyelidikan malam itu, kami tidak bisa memutuskan apakah semua ini hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang gaib. Yang pasti, kisah warung mie ayam ini tetap menjadi misteri yang menarik untuk dibahas. Apakah benar ada campur tangan Nyi Roro Kidul di balik kesuksesan warung ini? Atau semua ini hanyalah cerita yang berkembang di masyarakat? Yang jelas bagi mereka yang percaya, bau melati dan suara gamelan adalah tanda kehadiran sang ratu pantai selatan. Dan di warung mie ayam ini, tanda-tanda itu muncul berulang kali. Malam itu, seorang pelanggan bernama Rendra yang sering mampir ke warung mie ayam tersebut memutuskan untuk makan malam agak larut. Rendra adalah seorang pekerja lepas yang sering pulang malam, dan mie ayam di warung itu sudah menjadi langganannya. Tapi malam itu berbeda, dia merasakan sesuatu yang ganjil sejak pertama melangkah masuk. Warung yang biasanya masih ramai meski larut, malam itu terlalu sepi. Hanya ada dia dan pemilik warung, seorang pria tua dengan wajah datar, seperti menyembunyikan sesuatu. Rendra memesan semangkuk mie ayam seperti biasa.
Namun ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Pemilik warung itu terus-menerus melihat ke arah dapur sambil bergumam kecil, seolah berbicara dengan seseorang. Rendra yang penasaran mencoba bersikap biasa saja. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, pemilik warung tiba-tiba menghampirinya. "Mas, kalau sudah selesai mohon langsung pulang ya. Warung mau saya tutup lebih awal malam ini," kata pria itu dengan nada dingin. Rendra mengangguk, tapi rasa penasarannya semakin besar. Setelah membayar, dia pura-pura pergi. Namun bukannya pulang, dia bersembunyi di balik sebuah pohon besar di dekat warung untuk mengintip. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tak lama setelah warung resmi tutup, lampu warung tiba-tiba dimatikan, menyisakan cahaya remang dari lilin-lilin yang dinyalakan di atas meja. Rendra melihat pemilik warung berjalan ke dapur dengan membawa semangkuk mie ayam yang masih panas, lengkap dengan segelas teh manis. Yang membuat Rendra semakin merinding, pria itu mulai melantunkan sebuah tembang Jawa dengan suara rendah. Suara itu terdengar begitu asing dan mistis, seperti panggilan untuk sesuatu yang tak kasat mata. Kemudian, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus, padahal malam itu sangat tenang sebelumnya. Daun-daun berguguran dan aroma melati menyeruak begitu kuat, membuat Rendra hampir muntah karena baunya begitu pekat. Dalam remang cahaya lilin, Rendra melihat sosok wanita yang perlahan muncul dari arah dapur. Wanita itu berbalut kain hijau keemasan dengan rambut panjang yang tergerai hingga pinggang. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang dingin dan menyeramkan dari sorot matanya. Rendra langsung tahu siapa sosok itu, Nyi Roro Kidul. Rendra gemetar, tapi tidak ada yang berani. Ia hanya bisa mengintip dengan nafas tertahan. Ia melihat pemilik warung menyembah sosok wanita itu sambil berbisik, "Hamba memenuhi janji Gusti. Semangkuk sajian ini sebagai tanda bakti hamba, mohon berkah agar warung ini tetap laris." Sosok Nyi Roro Kidul tersenyum tipis lalu menjawab dengan suara yang lembut namun menusuk, "Kau sudah menepati janjimu, tapi ingat jiwamu tetap milikku. Jangan pernah melanggar kesepakatan kita." Mendengar percakapan itu, tubuh Rendra langsung lemas. Ia tidak pernah percaya bahwa cerita pesugihan yang selama ini hanya dianggap mitos ternyata benar adanya. Namun malangnya, ia tidak sengaja menyenggol ranting pohon di dekatnya, membuat suara gemerisik. Seketika itu juga, Nyi Roro Kidul menoleh ke arah Rendra. Tatapan matanya tajam dan menusuk hingga ke tulang. Pemilik warung yang juga mendengar suara itu langsung berdiri dan menatap ke arah tempat Rendra bersembunyi. "Siapa di sana?" teriaknya dengan nada panik. Rendra tidak bisa lagi bersembunyi. Ia mencoba kabur, tapi langkah kakinya terasa berat seperti ada yang menahan tubuhnya. Suara lembut Nyi Roro Kidul terdengar lagi. "Manusia ini telah melihat apa yang tidak seharusnya ia lihat." "Apa yang kau lakukan?" Pemilik warung tampak bingung, matanya penuh kecemasan. "Ampuni dia, Gusti. Dia hanya orang biasa, tidak tahu apa-apa," pintanya dengan nada memelas. Namun Nyi Roro Kidul hanya tersenyum dingin. Kesalahan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia harus membayar akibatnya. Saat itu juga Rendra merasa tubuhnya semakin lemas. Penglihatannya mulai kabur dan ia hanya bisa mendengar suara tawa halus dari Nyi Roro Kidul sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, tubuh Rendra ditemukan tergeletak di dekat warung mie ayam dalam keadaan pingsan. Ketika sadar, ia mencoba menceritakan apa yang terjadi, tapi lidahnya terasa keluh. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis ketakutan. Sejak kejadian itu, Rendra tidak pernah lagi mendekati warung mie ayam tersebut. Tapi cerita tentang pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul mulai menyebar, membuat warung itu semakin terkenal. Namun di balik kepopulerannya, selalu ada peringatan bagi siapa saja. Jangan pernah terlalu penasaran, karena di balik kesuksesan seringkali ada rahasia yang lebih baik tidak diketahui. Rendra yang selamat dari kejadian malam itu hidup dalam ketakutan. Setelah beberapa minggu, ia masih sering dihantui oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu mendengar suara Nyi Roro Kidul berbisik, "Kau telah melihat terlalu banyak," dan bayangan wanita itu terus muncul di benaknya. Bahkan di siang hari, ia merasa seperti diawasi. Tetapi hidup terus berjalan. Warung mie ayam yang ia hindari justru semakin ramai.
Bahkan ada rumor bahwa pemilik warung itu mulai membuka cabang baru di kota lain. Namun bagi Rendra, setiap kali ia mendengar nama warung itu disebut, tubuhnya gemetar tak karuan. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur kota, Rendra mendengar ketukan di pintu rumahnya. Ia merasa aneh karena jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dengan ragu ia membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria tua yang basah kuyup. Itu adalah pemilik warung mie ayam. "Rendra, aku butuh bantuanmu," kata pria itu dengan suara bergetar. Matanya terlihat lelah dan penuh kecemasan. Rendra terkejut. "Pak, kenapa Anda kesini? Saya sudah bilang saya tidak mau terlibat lagi dengan urusan itu." Pria itu memegang tangan Rendra dengan erat. "Kamu satu-satunya yang tahu apa yang terjadi malam itu. Aku butuh seseorang untuk membantuku keluar dari kesepakatan ini. Aku tidak bisa lagi." Mendengar kata-kata itu, Rendra tertegun. Ia tahu betul resiko yang diambil pria itu saat pertama. Ia tahu betul resiko yang diambil pria itu saat pertama kali membuat kesepakatan dengan Nyi Roro Kidul. "Keluar." "Pak, Anda sadar apa yang Anda katakan? Tidak ada jalan keluar dari kesepakatan seperti itu." Pria itu menangis. "Aku tidak peduli, aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap malam dia datang dan mengingatkan tentang jiwa yang harus aku bayar. Aku sudah kehilangan anakku, istriku meninggalkan aku, dan sekarang dia meminta lebih banyak. Tolong Rendra, kamu tahu apa yang aku alami." Rendra mundur selangkah, mencoba menjaga jarak. "Pak, saya bahkan hampir kehilangan nyawa karena melihat apa yang terjadi di warung Anda. Kenapa Anda pikir saya bisa membantu?" Pria itu menatap Rendra dengan mata yang penuh keputusasaan. "Karena kamu adalah saksi. Dia tidak akan membunuhmu begitu saja. Kamu bisa bicara dengannya, memohon atau membantu aku menemukan cara untuk menghentikannya." Hati kecil Rendra bergejolak. Di satu sisi ia ingin membantu pria itu, tetapi di sisi lain ia tahu bahwa melibatkan diri lagi hanya akan membawa petaka. Namun konflik emosional ini tidak berlangsung lama. Malam itu juga angin kencang tiba-tiba bertiup di luar rumah Rendra. Meski hujan sudah berhenti, aroma melati yang menyengat kembali tercium. Dan suara langkah kaki terdengar di dalam rumah, padahal tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua. "Dia datang," bisik pria itu dengan wajah ketakutan. Dari sudut ruangan yang gelap, perlahan muncul sosok wanita berbalut kain hijau keemasan. Itu Nyi Roro Kidul, sama seperti yang Rendra lihat di warung. Wajahnya tetap cantik, tapi kali ini senyumnya terlihat penuh ancaman. "Aku sudah bilang tidak ada yang bisa melanggar kesepakatan," katanya dengan suara lembut namun menakutkan. "Rendra, kenapa kau kembali terlibat?" Rendra gemetar, tapi ia memberanikan diri menjawab, "Saya tidak berniat kembali, tapi saya tidak bisa membiarkan hidup seseorang hancur seperti ini." Nyi Roro Kidul mendekat, matanya menatap tajam ke arah Rendra. "Kau berbicara soal keadilan? Kau manusia, tidak tahu apa-apa tentang keadilan. Pemilik warung ini sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Keberhasilan, kekayaan, semuanya. Tapi setiap berkah ada harganya, dan harga itu sudah ditentukan." Pria tua itu berlutut memohon dengan suara serak, "Gusti, saya mohon berikan saya kesempatan untuk menebus semuanya. Saya tidak peduli kehilangan segalanya, tapi tolong bebaskan saya dari mimpi buruk ini." Namun Nyi Roro Kidul hanya tertawa kecil. "Kau pikir aku akan begitu saja memaafkan? Kau telah berjanji, dan janjimu adalah milikku." Rendra yang sudah tak tahan melihat penderitaan pria itu berteriak, "Kalau memang ada harga yang harus dibayar, biarkan dia menebusnya dengan cara lain. Bukankah seorang manusia pantas diberi kesempatan kedua?" Nyi Roro Kidul terdiam sejenak lalu tersenyum dingin. "Kesempatan kedua kau bilang? Baiklah, aku akan memberinya pilihan." Ia menoleh ke arah pria tua itu. "Kau bisa keluar dari kesepakatan ini, tapi ada syarat. Kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga daripada jiwamu." Pria itu tampak bingung, apa yang lebih berharga dari jiwaku? Dengan suara yang semakin dalam dan menyeramkan, Nyi Roro Kidul menjawab, "Keberadaanmu di dunia. Jika kau bersedia menghilang, aku akan melepaskanmu. Tidak akan ada lagi yang mengingatmu, seolah-olah kau tidak pernah ada." Rendra terkejut. Itu bukan pilihan, itu sama saja dengan kematian. Tapi pria itu dengan wajah penuh kesedihan akhirnya mengangguk, "Aku menerima. Jika itu satu-satunya cara untuk menebus semuanya, aku rela." Dalam sekejap angin kencang berhembus dan pria itu perlahan menghilang di depan mata Rendra. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya keheningan yang mencekam.
Ketika semuanya reda, Rendra hanya berdiri terpaku sendirian di ruangan itu. Nyi Roro Kidul menatapnya untuk terakhir kali. Ingat Rendra, jangan pernah bermain-main dengan hal yang tak kau pahami. Kau selamat kali ini, tapi tidak akan selamanya begitu. Dan dengan senyuman tipis, sosoknya menghilang. Sejak malam itu, warung mie ayam tersebut ditutup tanpa jejak. Tidak ada yang mengingat siapa pemiliknya, tidak ada yang tahu kenapa warung itu tiba-tiba lenyap. Bagi Rendra, ini adalah pengingat pahit bahwa ada rahasia di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tersembunyi. Cerita ini adalah pengingat bahwa keserakahan selalu memiliki konsekuensi. Tidak semua keberhasilan di dunia ini datang tanpa harga. Terkadang apa yang tampak sebagai berkah bisa menjadi kutukan yang menghancurkan. Rendra akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Purwokerto, berharap bisa melupakan semua yang telah ia saksikan. Namun kenangan itu terus membekas dalam dirinya, menjadi pelajaran berharga tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Warung mie ayam yang dulunya begitu terkenal, kini hanya menjadi sebuah kisah urban legend di kota kecil itu. Sebuah cerita yang membuat orang berpikir dua kali tentang pesugihan dan apa yang tersembunyi di balik kesuksesan yang tampak. Jadi, apakah Anda masih penasaran dengan rahasia di balik keberhasilan yang misterius? Atau lebih memilih jalan yang bersih meski penuh perjuangan? Semuanya adalah pilihan kita. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda merasa cerita ini menarik dan penuh pelajaran, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar dan subscribe ke channel ini. Tulis juga sholawat di kolom komentar agar kita selalu diberkahi dan terhindar dari hal-hal buruk. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap berhati-hati dan jangan pernah bermain-main dengan hal yang tidak Anda pahami. Salam hangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.